memerintahkan bahwa membunuh atau terbunuh di dalam halal jalan suci adalah perintah Allah, itu keterhormatan. Ini yang berlaku di Indonesia, dan sampai kapanpun maka gerakan anti salib tidak akan bisa dihentikan, karena ini perintah Tuhan dalam kitab suci Quran. Kami dilahirkan di kota Demak. Kami dari keluarga yang sangat disiplin tentang syariah. Dan saya sangat tekun mengkaji kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan buku-buku yang menunjang kesalehan seorang muslim. Dan saya mulai mengenal tokoh dunia spiritual muslim yang saya sangat mencintainya adalah Ayatullah Khomeini di Iran. Dan saya menyambut cukup semangat ketika masyarakat diubahkan dengan syariah, ada kesopanan, ada satu pergaulan yang baik, kehidupan yang baik, tata masyarakat yang baik. Tentunya kenapa tidak saya sanggup? Saya sanggup menyambut sekali. Dan orang-orang timur terpengaruh budaya barat, mereka pakai pendek, telanjang-telanjang, mereka di kafe, itu tidak suka. Dan maka kami ekspresikan keras terhadap mereka, itu perintah. Sehingga saya punya alasan untuk tidak suka para turis-turis asing masuk di Indonesia, karena mereka membawa budaya barat yang tidak punya sopan santun, yang tidak punya teladan baik bagi orang timur, yang tidak sesuai dengan hukum-hukum syariah Islam. Dan saya melihat orang-orang Kristen adalah satu penghambat tegaknya syariah di Indonesia, bahkan dunia. Disitulah kami ekspresikan untuk disiplin mereka. Artinya Indonesia harus bersih salib, dan harus terjadi satu syariah yang madani, yang mumpuni. Dan orang Kristen tidak menyembah Allah, tapi menyembah Nabi Isa, manusia disembah. Ini satu kekafiran, dan harus kami hentikan aksi ini terhadap gereja-gereja. Karena di Indonesia pemerintah komit dengan hukum Pancasila yang notabene memberi kebebasan umat beragama. Tapi kami buat masyarakat Muslim tidak baik, dan itu sangat bermasa depan buruk buat negara. Maka ada penutupan gereja, ada pembakaran gereja, ada pembunuhan pendeta, penembakan pada khotbah pendeta. Itu yang kami lakukan, dan karena pemerintah tidak mendukung, sehingga kami mengambil aksi-aksi pribadi gerakan-gerakan itu. Itulah yang oleh beliau Ayatullah Imam Khomeini-Ruhullah telah menghimbau untuk memperjuangkan Islam sampai tetes darah penghabisan, dan kami tidak takut mati. Satu contoh di Pulau Bali, ada satu ledakan bom, itu satu bentuk refleksi kami. Tidak ada kata titik teroris. Teroris adalah satu tuduhan yang jahat, dan itu fitnah besar buat kami sebagai orang Muslim. Dan wilayah timur, Maluku, Papua, dan sekitarnya kepulauan adalah satu hambatan, karena pemerintah mempertahankan mereka demi menggagahkan syariah, sehingga kami punya satu tujuan yang sifatnya intern untuk Indonesia, tentang orang-orang wilayah timur Indonesia. Dari Surabaya, seorang 5.000 laskar pertama, kloter pertama, kami membaca kapal Dobon Solo dari Surabaya menuju Ambon. Terus kami razia bagi setiap yang beridentitaskan Nasrani. Kami lempar ke laut, kadang kami bunuh, dan kapal akhirnya berhenti di tengah lautan. Kelompok sporadis punya satu yang menggerakkan kapal menuju ke Ambon itu. Karena kloter pertama jihad menguasai Pulau Ambon keseluruhannya. Satu gerakan yang cukup aktif adalah bagaimana gereja-gereja bisa dihentikan kalau mereka mau kembali ke Islam.
kita lindungi, tapi kalau dia tidak, maka responnya adalah dari penganiayaan terjadi dan mereka tidak beri perlawanan di gereja-gereja, anak-anak kecil berlarian ke sana kemari. Saya merasa bersalah. Dari waktu berlalu, hati semakin iba, hati saya terenyuh melihat mereka kasihan. Ada kasih di situ. Unsur apa yang ada dalam hati saya? Ada satu perubahan yang berangsur-angsur cukup kental gitu. Ada hati sensitif mengasihi mereka. Dan klimaks malam terakhir saya memang benar-benar saya tidak makan, saya puasa. Tuhan, Kau yang menciptakan hati dan yang membolak-balikkan tujuan hati, tunjukkan hatiku kepada kebenaran-Mu. Di tengah jeritan hati saya muncullah sosok berjubah dan memberikan saya tatapan. Di bawah jubah ada bercak-bercak darah segar dan memberikan pada saya Assalamualaikum. Dan orang yang menampakkan saya itu, kalau tidak malaikat Jibril, Nabi Muhammad, jangan-jangan dia Isa, jangan-jangan dia Yesus. Dan saya waktu itu masih pegang distributor itu. Saya untuk cari nafkah sehari-hari waktu itu saya membuat distributor majalah Hidayatullah Sahid itu ke Desa Mangu. Dan sampai Desa Mangu saya turun, ada seorang tua yang manggil saya, Maulana, kamu tak tunggu. Kemudian saya menjual majalah. Dia suruh saya masuk ke rumahnya. Waktu itu hari Jumat dan jam makan dia mengajak makan bersama. Waktu itu makan nasi sama sarimi rebus, saya masih ingat. Dan dia berdoa dalam nama Yesus dalam doa makan. Dan saya kaget, rentak hati saya. Dan kemudian dia mengajak saya masuk dan diajak masuk kamar, nyalakan lampu, ngambil Alkitab besar yang ukuran besar itu, Bible itu, dan dibuka Yohanes 14 ayat 27. Ketika Bible saya buka 14 Yohanes 14 ayat 27 yang berbunyi, damai sejahtera-Ku kuberikan bagimu, damai sejahtera-Ku kutinggalkan padamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan getar hatimu. Saya keringat menggigil dingin dan saya yakin salah misterius itu adalah Isa. Dan saya menangis dan hari Jumat jam 12:30 saya menerima dia Isa sebagai orang-orang Kristen yang pernah saya aniaya di Ambon dan saya sepakat menerima dia. Setelah saya percaya, saya harus tentunya mendemonstrasikan iman itu bahwa Yesus adalah juru selamat, dia pendamai, dan ada satu mukjizat. Itulah yang saya punya hari ini, dan saya merasa mendapat satu tugas dari dia, bukan penyesalan. 3 pagi hari Natal pertama, saya menjadi orang percaya dengan semangat ya, dengan semangat sukacita. Pagi saya melangkah jalan kaki, tapi tiba-tiba ada sekelompok anak muda menghadang saya, dan salah satu di antara mereka kenal baik dengan saya, mengatakan, kamu mau kemana? Saya ke gereja, mau Natal, stop. Kemudian dia menarik saya. Saat itulah pukulan dari berbagai macam arah diarahkan ke tubuh saya. Dan setelah saya berdoa seperti waktu Stefanus dianiaya itu, karena mereka tidak tahu. Yang membuat saya berani bukan atas dasar kemauan saya. Ada satu kekuatan yang benar-benar mempengaruhi saya itu. Sehingga berani menyaksikan secara terbuka, walaupun ancaman cukup serius, teror cukup serius di kota Solo. Ya, karena pemerintahan ini ada di bawah otoritas dia. Itu yang saya sampaikan. Bukan dari kekuatan, tapi otoritas Tuhan bekerja untuk setiap orang percaya, sehingga menyampaikan kebebasan atas kehendak Tuhan, otoritas dari Tuhan. Jadi otoritas Tuhan ada pada setiap orang percaya, sehingga tidak perlu takut.